Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang trigonometri, khususnya tentang sudut positif dan sudut negatif. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sudut positif. Sudut positif adalah suatu sudut yang terbentuk dari putaran yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, selanjutnya, untuk mempelajari trigonometri, kita harus paham dengan materi berikut ini, yaitu tentang kuadran. Ya, tentang kuadran. Kita tahu, satu putaran besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, dari sudut tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian tersebut dinamakan dengan kuadran. Masing-masing kuadran memiliki besar sudut dan mempunyai nilai sinus, kosinus, dan tangen yang berbeda. Di kuadran 1 mempunyai besar sudut 0 sampai 90 derajat. Di kuadran 2 mempunyai besar sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi 90 derajat itu bisa masuk di kuadran 1 atau juga bisa masuk di kuadran 2. Jika kita cari nilainya, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya, di kuadran 3 mempunyai besar sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Sama halnya seperti kuadran 1 tadi, 180 itu bisa masuk di kuadran 2 dan juga bisa di kuadran 3. Jika kita mencari nilainya, hasilnya akan sama. Selanjutnya, di kuadran 4 mempunyai besar sudut 270 sampai 360 derajat. Selain besar sudut, nilai kosinus, nilai sinus, nilai kosinus, dan nilai tangen juga berbeda-beda di setiap kuadran. Yang kalau saya cara mengingatnya, nilai-nilai yang positif itu adalah semua sin, tangen, kos. Jadi, pada kuadran 1, semua nilai-nilai sin, kos, dan tangen akan bernilai positif. Di kuadran 2, yang bernilai positif hanya sin, lainnya bernilai negatif. Artinya di situ kos dan tangennya bernilai negatif. Di kuadran 3, yang bernilai positif hanya tan, sisanya bernilai negatif. Sin dan kosnya bernilai negatif. Selanjutnya, di kuadran 4 yang bernilai positif hanya kos. Sin dan tangennya akan bernilai negatif. Oke, kita masuk ke kuadran 1. Pada kuadran 1 sudah ditentukan nilai-nilai dari sudut istimewa, sinus, kosinus, dan tangennya. Kuadran 1 akan menjadi dasar dalam menentukan nilai-nilai sudut pada kuadran-kuadran lainnya, bahkan ketika kita menentukan sudut negatif. Yang pertama, kita akan menentukan nilai sin. Nilai sinus 0 derajat itu adalah 0. Nilai sinus 30 derajat bernilai setengah. Dan nilai sinus dari 45 derajat bernilai setengah akar 2. Nilai sinus dari 60 derajat bernilai setengah akar 3. Dan nilai sinus dari 90 derajat itu bernilai 1. Selanjutnya adalah nilai dari kosinus pada kuadran 1. Sinus dan kosinus ini nilainya tinggal kita balik saja. Jadi kalau nilai sin 0 derajat itu 0, maka nilai cos 0 derajat itu 1. Sedangkan nilai cos dari 30 derajat itu setengah akar 3. Nilai cos dari 45 derajat itu nilainya setengah akar 2. Nilai cos dari 60 derajat adalah setengah. Dan nilai cos dari 90 derajat itu hasilnya adalah 0. Untuk tangen pada kuadran 1, tan 0 derajat bernilai 0. Dan untuk tan 30 derajat bernilai setengah akar 3. Tan 45 derajat bernilai 1. Tan 60 derajat bernilai akar 3. Dan tan 90 derajat bernilai tidak terdefinisi atau tak terhingga. Selanjutnya kita akan mempelajari besar sudut di kuadran 2. Besar sudut di kuadran 2 itu mempunyai prinsip dasar 180 min alfa. Artinya, sin 180 min alfa sama dengan sin alfa.
cos 180 min alfa sama dengan cos alfa, dan tan 180 min alfa sama dengan tan alfa. Selanjutnya kita akan mempelajari di kuadran 3. Kuadran 3 mempunyai prinsip dasar 180 plus alfa, yang artinya sin 180 plus alfa sama dengan sin alfa, cos 180 plus alfa sama dengan cos alfa, dan tan 180 plus alfa sama dengan tan alfa. Terakhir di kuadran 4, kuadran 4 mempunyai prinsip dasar 360 min alfa. Artinya sin 360 min alfa sama dengan sin alfa, cos 360 min alfa sama dengan cos alfa, dan tan 360 min alfa sama dengan tan alfa. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Nomor 1. Tentukanlah nilai dari cos 120 derajat. Kita ingat 120 derajat masuk ke dalam kuadran kedua, sehingga kita menggunakan prinsip pada kuadran kedua, yaitu 180 min alfa. Jadi nomor 1, cos 120 derajat sama dengan cos 180 min alfa, sama dengan cos 180 dikurang berapa yang hasilnya 120. Jadi 180 dikurang 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Oke, cos 60 derajat kita periksa pada tabel, hasilnya adalah setengah. Selanjutnya kita harus mengingat kembali 120 masuk ke dalam kuadran kedua. Kita periksa nilai cos pada kuadran 2 adalah negatif, sehingga negatif dikalikan dengan hasil yang kita dapat tadi, negatif dikalikan dengan setengah. Hasilnya adalah min setengah. Nomor 2. Tentukanlah nilai dari tan 240 derajat. Kita ingat 240 derajat masuk ke dalam kuadran ketiga, sehingga dalam mengerjakan soal ini kita menggunakan prinsip pada kuadran ketiga. Sehingga tan 240 derajat sama dengan tan 180 ditambah alfa, sama dengan tan 180 ditambah berapa yang hasilnya 240. Jadi tan 180 ditambah 60 derajat sama dengan tan 60 derajat. Kita periksa lagi, tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Jangan lupa yang terakhir kita ingat lagi 240 derajat tadi masuk ke dalam kuadran 3. Kita periksa nilai tan pada kuadran 3 bernilai positif. Jadi positif dikalikan akar 3 sama dengan akar 3. Nomor 3. Tentukanlah nilai dari sin 300 derajat. Sin 300 derajat sama halnya seperti nomor 1 dan nomor 2, kita harus cek dulu 300 derajat itu masuk ke dalam kuadran keberapa. Oke, karena 300 derajat itu masuk ke dalam kuadran keempat, sehingga kita juga harus menggunakan prinsip-prinsip pada kuadran keempat. Sehingga sin 360 min alfa sama dengan sin 360 dikurang berapa yang hasilnya 300. 360 dikurang berapa biar hasilnya 300. Jadi 360 dikurang 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Oke, kita periksa sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Langkah berikutnya kita ingat kembali 300 derajat tadi masuk ke dalam kuadran keempat. Karena nilai sin pada kuadran 4 bernilai negatif, sehingga negatif dikalikan dengan setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3. Oke, kita lanjut ke sudut negatif. Sudut negatif adalah suatu sudut yang terbentuk dari suatu putaran yang arahnya arah jarum jam. Sudut negatif ada 3 prinsip. Yang pertama, sin min alfa sama dengan min sin alfa.
cos min alfa sama dengan cos alfa. Dan yang ketiga, tan min alfa sama dengan min tan alfa. Masuk ke contoh soal. Tentukanlah nilai dari min 120 derajat. Oke, kita ingat di sini sin min 120 derajat. Kita ingat tadi prinsip sin pada sudut negatif adalah sin min alfa sama dengan min sin alfa. Oke, selanjutnya min sin, harusnya min sin min 120 derajat. Min sin 120 derajat. Oke, min sin 120 derajat. Karena 120 derajat itu masuk ke dalam kuadran 2, sehingga kita juga harus menggunakan prinsip pada kuadran kedua. Jadi 180 min alfa sama dengan min sin 180 dikurang berapa biar hasilnya 120. Jadi dikurang 60 derajat sama dengan min sin 60 derajat. Jadi min 60 derajat, sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Jangan lupa tadi 120 derajat itu masuk ke dalam kuadran kedua. Karena sin pada kuadran kedua bernilai positif, sehingga setengah akar 3 dikalikan dengan positif, hasilnya setengah akar 3. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan negatif yang ada di depannya. Jadi negatif dikali setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3. Nomor 2, tentukanlah nilai dari cos min 210 derajat. Maka cos min 210 derajat sama dengan, tadi kan prinsip cos pada sudut negatif itu cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi cos min alfa sama dengan cos alfa. Oke, jadi cos 210, kita ingat 210 itu masuk ke dalam kuadran ketiga. Sehingga kita juga menggunakan prinsip pada kuadran ketiga. 180 ditambah alfa. 180 ditambah berapa biar hasilnya 210. Maka 180 ditambah 30 derajat. Sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu hasilnya adalah setengah akar 3. Jangan lupa tadi 210 derajat itu masuk ke dalam kuadran ketiga. Dan nilai cos pada kuadran ketiga itu bernilai negatif. Jadi setengah akar 3 dikalikan dengan negatif. Karena di depannya di sini ada tanda positif, jadi kita kalikan lagi dengan positif. Min setengah akar 3 dikalikan dengan positif, hasilnya min setengah akar 3. Kita lanjut ke soal terakhir yang nomor 3. Tentukanlah nilai dari sin min 210 derajat. Maka sin min 210 derajat sama dengan sin min alfa sama dengan min sin alfa. Sama dengan min sin 210 itu masuk ke dalam kuadran ketiga. Maka kita juga menggunakan prinsip pada kuadran ketiga. 180 derajat ditambah berapa biar hasilnya 210. Maka 180 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan min sin 30 derajat. Oke. Sin 30 derajat hasilnya adalah setengah. Kita periksa lagi sin pada kuadran ketiga itu bernilai, karena 210 masuk ke dalam kuadran 3, sehingga kita periksa nilai sin pada kuadran ketiga. Nilai sin pada kuadran ketiga bernilaikan negatif, maka hasilnya adalah setengah dikali dengan negatif. Kemudian jangan lupa kita kalikan juga dengan negatif yang ada di depan sin. Jadi min dikali min setengah, hasilnya adalah setengah atau plus setengah.
Oke, itu tadi penjelasan tentang sudut positif dan negatif. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.